Selamat hari Minggu bagi kita semua Jemaat HKBP Pekanbaru. Selamat hari Minggu. Dengan penuh rasa syukur, kita beribadah saat ini memuji Tuhan di setiap keluarga. Ibadah minggu ini masih diadakan di rumah masing-masing, oleh karena masih mewabahnya virus corona. Jangan ragu, sekalipun kita beribadah di rumah, Tuhan tetap hadir. Rumah kita adalah gereja kecil, tempat kita memuji dan memuliakan namanya. Persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju padanya. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari titah ke-7, dan artinya, jangan engkau berzina. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan.
Untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Keluarga Jemaat HKBP Pekanbaru, Parhalado, anak sekolah minggu, remaja, Naposo, Bapak, Ibu lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah bersyukur walaupun kita masih berada di tengah mewabahnya virus corona ini. Ini ujian iman bagi kita sekaligus perenungan betapa terbatasnya kekuatan dan kepintaran kita. Tuhanlah yang maha kuasa dan maha mulia. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Dia mengizinkan situasi ini terjadi entah berapa lama lagi, adalah untuk mengembalikan iman kita hanya kepadanya, sekaligus menumbuhkan rasa kasih kebersamaan di dalam keluarga dan empati terhadap sesama yang berkekurangan. Banyak hal kita pelajari dari situasi ini, supaya kita tidak berputus asa, tidak mengeluh dan menggerutu, tetapi lihatlah kemahakuasaan Tuhan yang dahsyat. Sebab Alkitab menuliskan bahwa pernah terjadi kekeringan selama 3,5 tahun di Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Umatnya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nabi Elia ikut terimbas di dalam situasi itu. Namun dia dipelihara oleh Tuhan melalui burung-burung gagak yang membawa roti dan daging, melalui perempuan janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Cara Tuhan luar biasa menjagai dan menyertai serta mencukupkan umat yang setia kepadanya. Tetaplah setia, jaga hati, jauhkan keluhan dan sungut-sungut, ikuti aturan, imani dan aminilah perlindungan Tuhan. Semua akan kembali baik dan damai sejahtera. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di
dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Hibur rohaku, Tuhan Yesus, sedih waluku di Tuhan Yesus. Hiburkan aku, Tuhan Yesus, dan meluas surutku. Mengikut Yesus keputusanku, surut hidupku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Epistel pada hari ini tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Kita membaca secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus na punaan, songgok dami na biar ulang, tari partogo molunai, nasa dosaku nang saidoi, abaritahon holonai, gini ya Tuhan tunasani. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seiring dengan kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam semangat, salam ceria, salam sehat untuk seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, naposo bulung, bapak, ibu, orang tua, lansia, dan parhalado di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita sudah sampai ke akhir minggu terakhir pada bulan April 2020. Itu semua karena berkat Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita. Bayangkan, selama ini Tuhan memelihara kita. Itu karena kasih-Nya. Selama ini kita yang mengunjungi rumah Tuhan. Tapi selama COVID-19 ini, Tuhan mengunjungi rumah kita. Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Roma. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Minggu hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Kita garis bawahi, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tidak dikatakan bumi penuh dengan hukum Tuhan. Pernyataan ini menguatkan pengharapan kita di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita hadapi, termasuk COVID-19 ini. Menguatkan kita bahwa kasih setia Tuhan memenuhi bumi ini. Kasih setia Tuhan selama-lamanya, absolut, mutlak, tidak ditentukan oleh apapun, tidak ditentukan oleh situasi. Namun kasih setia Tuhan memenuhi hidup kita. Inilah penyemangat kita pada hari ini menjalani hari-hari selanjutnya. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Pada kitab Ratapan 3 ayat 22-23 juga dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Jadi tepat khotbah hari ini menguatkan kita agar tetap berpengharapan melihat kesetiaan Allah. Itulah topik minggu kita. Kesetiaan Allah, hasadiaoni debata. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu adalah kepribadian Allah. Allah yang setia. Namun ternyata ada beberapa kelompok di jemaat Roma. Kita tahu bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang baru bertumbuh. Tapi mereka masih menekankan prinsip bahwa keselamatan itu adalah berasal dari hukum Taurat. Kelompok inilah yang mempertanyakan kesetiaan Allah, mulai dari nenek moyang mereka hingga saat itu. Jadi khotbah hari ini adalah sebuah percakapan, dialog antara Paulus dengan kelompok yang meragukan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengakui kelebihan keistimewaan orang Yahudi dibandingkan bangsa yang lain. Kita tahu bahwa orang Israel, umat Yahudi adalah bangsa pilihan. Paulus juga mengakui bahwa kepada umat Yahudilah dipercayakan firman Allah, Taurat sebagai penuntun. Tetapi Paulus mengingatkan, jangan sampai kelebihan keistimewaan mereka sebagai umat pilihan disombongkan. Mereka merasa lebih istimewa dari yang lain. Mereka berpikir bahwa anugerah Allah itu hanya berlaku bagi mereka, sedangkan murka berlaku bagi non-Yahudi. Maka kembalilah kepada Allah yang setia, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Jemaat, dimanapun kita berada saat ini beribadah, dalam situasi seperti ini banyak juga yang mempertanyakan kesetiaan Allah, tetapi tidak mempertanyakan kesetiaannya. Apakah Allah masih setia dalam situasi virus corona yang masih merajalela ini? Di manakah Tuhan itu? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak ditentukan oleh kesetiaan manusia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itulah yang kita pegang. Maka keistimewaan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, janganlah disombongkan. Tapi justru itu menjadi tanggung jawab kita ke depannya, supaya kita lebih taat lagi, lebih setia lagi, sekalipun dalam menghadapi berbagai pergumulan. Jadi mari kita catat, Allah kita itu setia. Itulah yang kita pegang, itulah yang menyemangati kita. Pesan yang kedua dari teks khotbah ini adalah, lalu kalau Allah kita itu setia, pertanyaan orang Yahudi, sebagian orang Yahudi, berlakukah hukum kepada kami? Kami kan umat pilihan. Kami adalah umat yang diistimewakan. Jika kami melakukan kejahatan, kenapa kami harus menghadapi hukuman? Paulus mengatakan bahwa kasih karunia itu berlaku bagi siapapun
yang mau datang kepada Tuhan, yang mau bertobat kepada Tuhan, yang melakukan kejahatan, pasti dia akan menghadapi hukuman. Tetapi pengampunan tetap terbuka. Keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kita salah gunakan. Ada ilustrasi seorang murid yang sengaja tidak mengerjakan PR dari gurunya. Lalu dia tersenyum-senyum melihat kawan-kawannya bekerja keras menyelesaikan tugas PR dari gurunya. Kenapa dia tidak mengerjakan? Karena dia yakin gurunya tidak akan menghukumnya, memarahinya. Karena gurunya itu adalah ayahnya sendiri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru gurunya, sang ayah, menghukum dia karena dia tidak mengerjakan PR-nya. Lalu si murid, si anak mengatakan, lalu apa gunanya? Saya anakmu, engkau bapakku, sekaligus guruku. Pertanyaan seperti itu pun pernah dan sering kita pertanyakan dalam hidup kita. Kenapa kami, Tuhan? Kami ini adalah pengikut-Mu, anak-anak-Mu yang setia, tetapi kami juga ikut menderita secara khusus di situasi virus corona ini. Kenapa harus kami ikut? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa, imamat am yang rajani, bangsa pilihan, bukan berarti terbebas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Tapi justru di situasi seperti ini kita harus menunjukkan kesetiaan kita dan ketaatan kita. Maka sebagai umat Tuhan, jangan kita mempermain-mainkan kasih karunia. Orang-orang seperti itu, kata Paulus, layak dihukum. Orang-orang yang mengatakan mari kita lakukan kejahatan supaya kasih karunia timbul, muncul. Kita jangan menjadi kelompok orang yang seperti itu. Tetapi kita tetap menjalankan tugas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahwa Allah setia bahkan di tengah ketidaksetiaan kita, bahwa Allah benar dalam kesabaran dan keadilannya. Dan itulah yang membuat kita istimewa dari yang lainnya. Keistimewaan kita terletak pada kasih, pada ketaatan kita, pada rasa syukur kita kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Kami menyampaikan kepada kita semua, tetap bertahan, bersabar, dan tetap semangat. Ini akan kita bisa lewati, dan semua akan berjalan dengan ketentuan yang dari Tuhan, dan kita mampu menghadapinya semuanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara di tengah-tengah kami. Kami beribadah di rumah kami masing-masing dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberikan semangat pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia dalam janji-Mu, dalam kasih-Mu, dalam pengampunan-Mu, dalam anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan kami di situasi masih mewabahnya virus corona ini. Kami dituntun untuk tetap setia dan taat kepadamu, bahwa kasih-Mu selalu baru, dan itulah yang kami rasakan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, kuatkan mereka Tuhan, agar tetap meyakini pemeliharaan-Mu, mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil kita menyerahkan persembahan yang kedua, kita bernyanyi.
seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu Kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Panggulana Gok dan seluruh Parhalado HKBP Pekanbaru menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Shalom.